Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wulandari, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan UMKM. Sebelumnya kita akan membahas apa itu otonomi daerah. Nah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, tujuan dari kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggali sumber-sumber pendapatan, dan yang kedua, mempermudah penyaluran insentif dan bantuan untuk aktivitas di sektor produktif. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang kondusif di tiap-tiap daerah. Selanjutnya yaitu masalah yang timbul dari kebijakan otonomi daerah dan UMKM. Adanya eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang pelaksanaan otonomi daerah, dan banyaknya korupsi di daerah. Selanjutnya ialah solusi yang telah dilaksanakan pemerintah. Yang pertama, efisiensi anggaran. Namun, solusi ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak memiliki keinginan yang kuat atas menangani solusi efisiensi anggaran tersebut. Berikutnya, revitalisasi perusahaan daerah. Solusi ini juga kurang mendapat porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan dari pemerintah. Maka dari itu, pemerintah bisa menggunakan alternatif solusi sebagai berikut. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Melakukan pembatasan anggaran untuk hal-hal yang bersifat tidak produktif. Melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Melaksanakan good governance. Meningkatkan pendapatan asli daerah sektor lain seperti jasa dan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran, yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Berikut ini jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif terdiri dari penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Selanjutnya ada kebijakan fiskal non-traktif. Pengurangan pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi, dan peningkatan potongan pajak. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Melihat kondisi saat ini di mana Indonesia tengah bangkit dari masa resesi akibat pandemi, maka kebijakan percepatan pembangunan dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal ekspansif. Yang pertama, peningkatan belanja pemerintah dalam sektor produktif untuk menstimulus ekonomi. Kedua, peningkatan laju investasi melalui aturan bebas pajak seperti tax holiday dan tax allowance. Kebijakan percepatan pembangunan tersebut dapat mendorong permintaan barang dan jasa seperti menstimulasi pertumbuhan ekonomi sehingga membantu Indonesia dalam mempertahankan posisi aman dalam globalisasi ekonomi. Berikutnya tantangan dan solusi dalam menghadapi globalisasi ekonomi, mendiskusikan pengambilan perikatan dengan tools target with governments dan alasan mengapa ia melakukannya. Yang pertama, persaingan industri lokal dan luar negeri. Kedua, persaingan dunia kerja. Ketiga, ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Dan solusinya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing melalui perbaikan kualitas produk, mencintai produk dalam negeri, dan turut serta mempromosikan produk. Ketiga, meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja. Dan yang terakhir, perataan pendapatan dan bahan baku produksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.